Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan bahas beberapa soal yang kita terima dari um, murid yang sudah bergabung di membership dan mengirimkan soal kita melalui DM di Instagram. Dan akan kita coba bahas dan semoga bisa membantu dalam memahami materi yang dibahas di video kali ini. Baik, kita bahas soalnya. Sebuah kotak terdapat M kelereng berwarna hitam dan N kelereng berwarna putih. Jika sebuah kelereng diambil secara acak dari kotak tersebut, peluang mendapatkan satu kelereng hitam adalah 2 per 3. Jika 4 kelereng berwarna hitam ditambahkan ke dalam kotak tersebut, maka peluang mendapatkan satu kelereng hitam bertambah sebanyak 4 per 129. Jumlah kelereng semula dalam kotak tersebut adalah titik-titik. Di sini topiknya berkaitan dengan materi peluang. Jadi kita buat ilustrasinya supaya lebih mudah dipahami. Jadi di kotak yang pertama terdapat M berwarna hitam dan N yang berwarna putih. Dan disebutkan bahwa peluang mendapatkan kelereng hitam adalah 2 per 3. Berarti dalam hal ini M per M tambah N. Jadi peluang mendapatkan kelereng berwarna hitam adalah jumlah dari kelereng yang berwarna hitam dibagi dengan jumlah keseluruhan. Jadi hitamnya M dan putihnya N, berarti totalnya adalah M ditambah N. Dan ini hasilnya sama dengan 2 per 3. Maka kita bisa kali silang menjadi 3M sama dengan 2M ditambah dengan 2N. Kita pindahkan 2M-nya ke sebelah kiri, 3M dikurang 2M, kita peroleh M sama dengan 2N. Kemudian setelah kita peroleh seperti ini, kita lanjutkan dengan pembahasan yang kedua, bahwa ditambahkan lagi sejumlah 4 kelereng berwarna hitam. Berarti tadi mula-mula kelereng hitamnya M, sekarang kelereng hitamnya berjumlah M ditambah 4 untuk yang berwarna hitam, sementara yang warna putih tetap dibiarkan jumlahnya N. Apabila di keadaan baru ini diambil lagi warna hitam, peluangnya bertambah, ya, bertambah 4 per 129. Berarti kita tuliskan lagi M ditambah 4, kemudian dibagi dengan jumlahnya semua, M tambah N tambah 4. Peluangnya tadi di awal adalah 2 per 3 dan bertambah 4 per 129. Maka kita bisa lakukan pertama kali adalah menyamakan penyebut yang di sebelah kanan. Jadi 129 kalau kita bagi 3 adalah 43. Kita kalikan dengan 2 menjadi 86 ditambah 4 per 129. Hasilnya adalah 90 per 129. Dari sini kita tuliskan nilai dari M tambah 4 per M tambah N tambah 4 sama dengan 90 per 129. Supaya tidak terlalu besar, kita akan coba bagi 3 masing-masing. 90 dibagi 3 adalah 30. 129 dibagikan dengan 3 adalah 43. Kemudian kita substitusikan nilai M sama dengan 2N. Maka M yang pertama yang di pembilang ini kita tukar menjadi 2N ditambah 4. Ini juga M-nya tukar jadi 2N. 2N ditambah N menjadi 3N ditambah 4. Sama dengan 30 per 43. Kita kali silang. 2N dikali 43 adalah 86N. Kemudian yang berikutnya 4 dikali 43 adalah 172. Sama dengan 30N ditambahkan dengan 4 kali 30 adalah sama dengan 120. Kita ini 90 ya, sorry, ini 90. Selanjutnya kita tukar tempat. 172 dikurang 120 adalah 52 sama dengan 4N. Berarti nilai N yang kita peroleh adalah 52 dibagi 4. N-nya 13, maka nilai M yang kita peroleh adalah 2N, berarti 26. Maka jumlah kelereng mula-mula adalah M ditambah N, berarti hitam ditambah putihnya adalah 26 ditambah 13 sama dengan 39. Kita lanjut ke soal berikut. Jika parabola Y sama dengan P kurang 4X tambah PX kuadrat memotong sumbu X positif di dua titik yang berbeda, maka batasan nilai P yang harus dipenuhi adalah, dia memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ketika, mungkin kita sederhanakan dulu ya, menjadi Y sama dengan PX kuadrat kurang 4X ditambah P. Yang pertama memotong sumbu X. Syaratnya adalah B kuadrat
kurang 4AC besar 0. Kita substitusikan nilai B-nya. Dalam hal ini B adalah koefisien dari X, yaitu min 4. Dikurang 4 kali A dikali C besar 0. 16 kurang 4P kuadrat besar 0. Kita faktorkan menjadi 4 tambah 2P. 4 kurang 2P besar 0. Maka dalam hal ini 2P sama dengan min 4. P-nya sama dengan min 2. 2P sama dengan 4. P-nya sama dengan 2. Kita gambarkan dalam garis bilangan terdiri dari min 2 dan 2. Koefisien dari P kuadratnya min 4. Berarti kita mulai dari negatif, positif, negatif. Dan karena tanda persamaan-nya adalah besar, kita ambil yang daerah positif. Berarti jawaban yang pertama adalah di antara angka minus 2 sampai 2. Langkah berikutnya adalah memotong sumbu X tadi di positif di dua titik yang berbeda. Jadi kita tuliskan X1 tambah X2, karena dia positif maka lebih besar dari 0. Sehingga min B per 2A harus lebih besar dari 0. Min dari min 4 per 2 kali A harus lebih besar dari 0. 4 per 2P besar 0, berarti harus positif. Maka kita pastikan juga P-nya harus bernilai positif. Karena kalau P-nya misalkan negatif 1, maka 4 dibagi min 2 menjadi negatif, jadi tidak memenuhi. Berarti kita iriskan kedua penyelesaian tadi. Yang pertama adalah minus 2 sampai 2, dan yang kedua adalah lebih besar dari 0. 0 itu di sini. Maka daerah asirannya menjadi di antara 0 sampai 2. Maka kita pilih jawabannya di option C. Kita lanjut ke soal berikut. Fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c mempunyai titik balik min 1,3 melalui 2,12. Nilai dari a, b, tambah c. Jadi kita masukkan persamaannya. Y kurang y puncak sama dengan a kali x kurang x puncak kuadrat. Sehingga kita akan cari nilai a-nya terlebih dahulu. Ini x puncak, ini y puncak, ini x-nya, ini y-nya. Berarti 12 dikurang 3 sama dengan A, dikali X-nya adalah 2, dikurang min 1, dikuadratkan. 9 sama dengan A kali 2 dikurang min 1, 3. 3 kuadrat adalah 9. Berarti nilai A-nya 1. Maka kita substitusikan kembali, Y dikurang 3 sama dengan 1 dikali X dikurang min 1, dikuadratkan. Y kurang 3 sama dengan X ditambah 1 kuadrat. Y kurang 3 sama dengan, kita jabarkan menjadi X kuadrat tambah 2X tambah 1. Maka Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 4. A-nya 1, B-nya 2, C-nya 4. Maka nilai A tambah B tambah C sama dengan 1 tambah 2 tambah 4 sama dengan 7. Kita pilih jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal terakhir. Batas nilai P yang menyebabkan parabola Y sama dengan P kurang 1X kuadrat kurang 2 kali P kurang 1X tambah 2P tambah 1 definit positif. Definit positif dipenuhi dua sifat. Yang pertama adalah B kuadrat kurang 4AC-nya kecil 0. Dan yang kedua adalah A-nya besar 0. B kuadrat kurang 4AC. Berarti A-nya adalah P kurang 1. B-nya adalah min 2 dikali P kurang 1. Dan C-nya adalah 2P tambah 1. Menjadi min 2 dikali P kurang 1 dikuadratkan kurang 4 kali P kurang 1 kali 2P tambah 1 kecil 0. Min 2 dikuadratkan 4 kali P kurang 1 dikuadratkan kurang 4 dikali. Kita kalikan P kali 2P adalah 2P kuadrat ditambah P kurang 2P dikurang 1 kecil 0. 4 dikali P kuadrat kurang 2P tambah 1. Kita kali masuk menjadi kurang 8P kuadrat. Ini menjadi negatif P. Jadi positif 4P ditambah 4 kecil 0. 4P kuadrat dikurang 8P ditambah 4 kurang 8P kuadrat ditambah 4P ditambah 4 kecil 0. 4P kuadrat kurang 8P kuadrat minus 4P kuadrat. Minus 8P ditambah 4P minus 4P. 4 tambah 4 adalah 8 kecil 0. Kita bagi dengan negatif 4 menjadi P kuadrat tambah P kurang 2 berubah arah menjadi besar 0. Kita faktorkan. P tambah 2, P kurang 1 besar 0. Kita dapatkan pembuat nolnya adalah P-nya min 2 dan P-nya sama dengan 1. Gambar dalam garis bilangan. Karena koefisien P kuadrat positif, kita tuliskan pos, min, pos. Dan tanda besar berarti mengambil daerah yang positif. Berarti P-nya minus 2, kecil minus 2 dan P-nya besar 1.
Kemudian syarat yang kedua adalah untuk yang A-nya besar 0. Sehingga P kurang 1 harus lebih besar dari 0, P-nya harus lebih besar dari 1. Jadi ada dua himpunan yang akan kita arsir, kecil minus 2, besar 1, ini untuk yang bagian definitnya, dan kemudian P besar 1 mengarah kemari, berarti daerah yang akan arsir dua kali adalah hanya di P lebih besar dari 1. Maka kita pilih jawabannya di option B. Semoga bisa dimengerti dan dipahami, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.